Selama 42 tahun, satu nama tidak pernah benar-benar pergi dari panggung sejarah Afrika Utara. Satu nama yang mengguncang istana, menantang kekuatan barat, dan membelah dunia antara pendukung fanatik dan musuh bebuyutan. Muammar Gaddafi. Ia bukan raja, ia bukan presiden, ia menolak semua gelar itu. Ia menyebut dirinya pemandu revolusi. Dari seorang kapten muda berusia 27 tahun yang menggulingkan monarki tanpa setetes darah, ia menjelma menjadi penguasa mutlak sebuah negara kaya minyak. Ia membangun sistem politik yang tak pernah ada sebelumnya, mengklaim kekuasaan berada di tangan rakyat, sambil memusatkan kendali pada satu figur, dirinya sendiri. Ia mendanai revolusi global, ditakuti sebagai sponsor terorisme, dijuluki anjing gila oleh Presiden Amerika Serikat, lalu bertahun kemudian disambut kembali oleh para pemimpin dunia di tenda Badui miliknya. Ia bermimpi menyatukan Afrika, memproklamirkan diri sebagai raja dari segala raja Afrika. Namun, kekuasaan yang dibangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam hitungan bulan. Pada 2011, di tengah gelombang Arab Spring, rezimnya ambruk. Dan di kota kelahirannya sendiri, Sirte, Muammar Gaddafi ditemukan bersembunyi di sebuah pipa gorong-gorong. Akhir yang kontras dengan citra revolusioner yang ia bangun seumur hidup. Bagaimana sebuah visi tentang kekuasaan rakyat berubah menjadi salah satu kediktatoran paling personal dalam sejarah modern? Apakah Gaddafi seorang pembebas yang gagal atau tiran yang terlalu lama berkuasa? Inilah kisah lengkap kebangkitan, kejayaan, dan kejatuhan sang kolonel. Menjelang akhir dekade 1960-an, Libya berada dalam paradoks yang tajam. Negara ini mengapung di atas salah satu cadangan minyak terbesar di Afrika, namun sebagian besar rakyatnya hidup dalam keterbatasan. Kekuasaan berada di tangan Raja Idris I, seorang monarki yang menua, lebih sering berada di luar negeri daripada memerintah dari dalam negeri. Pemerintahannya bergantung pada dukungan Barat, sementara pangkalan militer Amerika Serikat dan Inggris berdiri permanen di tanah Libya sebagai simbol dominasi asing. Ketidakpuasan tumbuh di tubuh angkatan bersenjata. Para perwira muda menyaksikan bagaimana kekayaan nasional mengalir ke perusahaan minyak asing dan elit istana, sementara tentara dan rakyat diperlakukan sebagai pelengkap negara, bukan pemiliknya. Di Akademi Militer, ide-ide nasionalisme Arab, anti-imperialisme dan sosialisme negara mulai beredar secara diam-diam. Nama Gamal Abdel Nasser dari Mesir menjadi inspirasi utama, seorang pemimpin militer yang berhasil menggulingkan monarki dan menantang kekuatan Barat. Dalam bayang-bayang ketidakstabilan itulah, gerakan perwira merdeka dibentuk. Mereka bergerak senyap, terorganisir, dan disiplin. Muammar Gaddafi, putra keluarga Badui sederhana dari gurun Sirte, muncul sebagai otak ideologis kelompok ini. Meski berpangkat rendah, ia dikenal fanatik pada gagasan kemerdekaan penuh Libya dan memiliki keyakinan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan melalui kekuatan. Dini hari 1 September 1969, operasi dimulai. Target-target strategis di Benghazi dan Tripoli direbut hampir bersamaan. Stasiun radio nasional, bandara, barak militer, dan pusat komunikasi negara. Raja Idris I yang saat itu berada di Turki kehilangan kendali sebelum sempat bereaksi. Tidak ada seruan loyalitas dari tentara, tidak ada mobilisasi rakyat untuk mempertahankan monarki. Rezim lama runtuh dalam keheningan. Beberapa jam kemudian, radio nasional menyiarkan pengumuman resmi. Suara Muammar Gaddafi terdengar tenang, dingin, dan penuh keyakinan. Ia menyatakan bahwa monarki telah digulingkan,
parlemen dibubarkan, dan sistem lama yang korup, feodal, dan tunduk pada asing dinyatakan berakhir. Libya kini berada di tangan revolusi. Menurut Ensiklopedia Britannica, sejak hari pertama, Gaddafi bergerak cepat untuk menghilangkan kemungkinan perlawanan balik. Konstitusi 1951 dibekukan, partai politik dilarang, dan Dewan Komando Revolusi dibentuk sebagai otoritas tertinggi negara. Meskipun secara resmi kepemimpinan bersifat kolektif, Gaddafi segera menempatkan dirinya sebagai figur dominan, pengambil keputusan utama di balik layar. Dalam hitungan minggu, pangkat militernya dinaikkan dari kapten menjadi kolonel. Kenaikan ini bukan sekedar administratif, melainkan pesan politik. Revolusi memiliki wajah, dan wajah itu adalah Gaddafi. Ia memosisikan dirinya sebagai simbol generasi baru, muda, radikal, dan tanpa kompromi terhadap kekuatan asing. Langkah awal pemerintah revolusioner bersifat konfrontatif. Perjanjian lama dengan Amerika Serikat dan Inggris ditinjau ulang lalu dibatalkan. Pangkalan militer asing diperintahkan angkat kaki. Kehadiran Barat, yang selama ini menjadi penopang monarki, dihapus sebagai tanda putus total dengan masa lalu. Pada saat yang sama, negara mulai mengambil alih kendali atas sektor minyak, menegaskan bahwa sumber daya Libya tidak lagi menjadi alat tawar pihak luar. Revolusi 1 September bukan sekedar kudeta militer yang berhasil. Ia menjadi fondasi lahirnya sebuah rezim yang akan mengubah Libya secara fundamental. Dari Benghazi, sebuah eksperimen politik radikal dimulai, dipimpin oleh seorang kolonel muda yang meyakini bahwa dirinya bukan hanya pemimpin negara, tetapi penjaga revolusi yang tak boleh berhenti. Fajar itu menandai awal dari kekuasaan panjang Muammar Gaddafi, sebuah kekuasaan yang lahir tanpa darah, namun kelak akan dipertahankan dengan segala cara. Setelah revolusi berhasil mengamankan kekuasaan militer dan politik, Muammar Gaddafi bergerak ke tahap berikutnya, membangun legitimasi ideologis. Ia tidak ingin Libya sekedar menjadi republik pasca kudeta. Ia ingin menciptakan sistem baru yang menurutnya akan melampaui kapitalisme barat dan komunisme timur. Dari ambisi inilah lahir sebuah doktrin politik yang ia sebut teori internasional ketiga. Pada awal 1970-an, Gaddafi mulai menuliskan gagasan-gagasannya dalam sebuah manifesto ideologis berjudul The Green Book. Buku ini bukan sekedar panduan politik, melainkan klaim bahwa ia telah menemukan bentuk demokrasi sejati. Dalam teks tersebut, Gaddafi secara terbuka menolak demokrasi parlementer. Ia menulis bahwa parlemen tidak pernah benar-benar mewakili rakyat karena keputusan selalu diambil oleh segelintir elit yang terpisah dari massa. Sistem kepartaian menurutnya bukan alat demokrasi, melainkan mekanisme perebutan kekuasaan yang memecah rakyat menjadi faksi-faksi yang saling bermusuhan. Dalam The Green Book, Gaddafi menyatakan dengan tegas, parlemen adalah perwakilan palsu dari rakyat, dan sistem kepartaian adalah pembatalan demokrasi. Bagi Gaddafi, hak memilih setiap beberapa tahun bukanlah kedaulatan rakyat, melainkan ilusi partisipasi. Demokrasi sejati, menurut versinya, hanya dapat terwujud jika rakyat memerintah secara langsung tanpa perantara. Gagasan inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam konsep Jamahiriyah, sebuah istilah baru yang ia ciptakan dari kata Arab jamahir, massa. Pada tahun 1977, Libya secara resmi tidak lagi disebut republik, melainkan Al-Jamahiriyah, Al-Arabiyah, Al-Libiyah, Asy-Sya'giyah, Al-Ishtirakiyah. Perubahan nama ini menandai klaim bahwa negara kini sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam sistem Jamahiriyah, struktur pemerintahan tradisional dibongkar, jabatan presiden, kabinet konvensional, dan parlemen formal dihapuskan. Sebagai gantinya, dibentuk jaringan Kongres Rakyat dan Komite Rakyat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Secara teori, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, mulai dari kebijakan ekonomi hingga urusan sosial. Namun dalam praktiknya, sistem ini bergerak satu arah. Komite-komite tersebut tidak berdiri independen. Mereka diawasi dan diarahkan oleh Komite Revolusioner, organ informal yang setia langsung kepada Gaddafi. Setiap keputusan penting tetap mengalir ke pusat kekuasaan, dan pusat itu berada pada satu figur. Gaddafi sendiri menolak gelar presiden atau kepala negara. Ia menyebut dirinya pemandu revolusi,
sebuah posisi tanpa jabatan resmi, tanpa masa jabatan, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban. Secara formal, ia adalah rakyat biasa. Secara nyata, ia adalah pengendali mutlak sistem. Tidak ada kebijakan besar yang berjalan tanpa persetujuannya, dan tidak ada institusi yang dapat menyainginya. Melalui Jamahiriyah, Gaddafi berhasil menciptakan paradoks politik. Sebuah negara yang mengklaim kekuasaan berada di tangan massa, namun dijalankan melalui struktur yang sepenuhnya bergantung pada loyalitas kepada satu orang. Ideologi menjadi alat legitimasi, bukan ruang perdebatan. Kritik terhadap sistem dianggap sebagai pengkhianatan terhadap revolusi itu sendiri. Manifesto Hijau bukan hanya mendefinisikan tata negara Libya, tetapi juga membentuk kultus pemikiran Gaddafi. Buku itu diwajibkan, dikutip, dan dijadikan dasar kebijakan. Negara, ideologi, dan pemimpin melebur menjadi satu. Pada titik ini, revolusi Libya tidak lagi bergerak menuju demokrasi alternatif, melainkan menuju sistem unik yang tertutup. Sebuah eksperimen politik yang hanya bisa hidup selama sang pemandu revolusi tetap berkuasa. Memasuki dekade 1980-an, kekuasaan Muammar Gaddafi telah mencapai stabilitas penuh. Ancaman politik berhasil ditekan, struktur Jamahiriyah berjalan tanpa oposisi terbuka, dan negara kini memiliki satu aset penentu, minyak dalam jumlah masif. Libya berdiri di atas salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, dan untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, pendapatan itu dikelola sepenuhnya oleh negara. Gaddafi menggunakan kekayaan ini sebagai fondasi kontrak sosial baru. Negara menjanjikan kesejahteraan sebagai imbalan atas loyalitas politik. Menurut data Wikipedia, Economy of Libya, pendapatan minyak memungkinkan pemerintah membiayai program sosial dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Afrika. Pendidikan digratiskan dari tingkat dasar hingga universitas. Layanan kesehatan disediakan tanpa biaya. Subsidi pangan, bahan bakar, dan listrik ditekan serendah mungkin agar terjangkau semua lapisan masyarakat. Puncak ambisi pembangunan itu terwujud dalam satu proyek monumental, Great Man-Made River. Gaddafi menyebutnya sebagai keajaiban ke-8 dunia. Proyek ini membentang ribuan kilometer jaringan pipa bawah tanah, mengalirkan air tawar fosil dari akuifer purba di bawah gurun Sahara menuju kota-kota pesisir yang padat penduduk seperti Tripoli dan Benghazi. Menurut catatan Wikipedia, ini adalah proyek irigasi terbesar di dunia, sepenuhnya dibiayai negara tanpa pinjaman asing. Air yang selama berabad-abad menjadi batas alami pertumbuhan Libya, kini dijadikan senjata politik dan simbol revolusi. Pertanian diperluas, kota-kota tumbuh, dan ketergantungan pada impor pangan berkurang. Proyek ini bukan hanya infrastruktur, tetapi pesan ideologis. Jamahiriyah mampu menaklukkan alam tanpa campur tangan Barat. Dampaknya nyata. Pada pertengahan 1980-an, Libya mencatat standar hidup tertinggi di Afrika. Angka melek huruf melonjak tajam. Harapan hidup meningkat. Negara bahkan menjanjikan rumah sebagai hak asasi manusia, bukan komoditas pasar. Banyak warga Libya merasakan stabilitas ekonomi yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Namun kemakmuran ini memiliki harga yang tidak tercantum dalam statistik. Di balik proyek raksasa dan subsidi negara, kontrol politik diperketat. Media berada sepenuhnya di bawah pengawasan. Kritik terhadap Jamahiriyah dianggap sebagai pengkhianatan terhadap rakyat. Ruang publik dibersihkan dari suara berbeda, bukan melalui debat, melainkan intimidasi. Gaddafi secara terbuka menyebut para pembangkang sebagai anjing-anjing liar, musuh revolusi yang menurutnya tidak layak hidup dalam masyarakat massa. Pada era ini penangkapan, pengasingan, dan eksekusi terhadap oposisi meningkat, termasuk operasi terhadap para pembelot di luar negeri. Kekerasan negara berjalan paralel dengan pembangunan negara. Dengan demikian, dekade 1980-an menampilkan dua wajah Libya. Di satu sisi, negara dengan kesejahteraan tinggi, proyek infrastruktur kolosal, dan kemandirian ekonomi yang mengagumkan. Di sisi lain, negara yang menukar kebebasan politik dengan stabilitas dan kemakmuran dengan ketakutan. Transformasi ekonomi di bawah Gaddafi bukan ilusi. Ia nyata, terukur, dan berdampak langsung pada rakyatnya. Namun semakin tinggi standar hidup yang dijanjikan negara, semakin sempit ruang bagi mereka yang berani mempertanyakan sang pemandu revolusi.
Memasuki dekade 1980-an, citra Muammar Gaddafi di panggung dunia berubah drastis. Jika sebelumnya ia dipandang sebagai pemimpin revolusioner eksentrik dari Afrika Utara, kini ia mulai dilihat sebagai ancaman global. Ideologi anti-imperialisme yang dulu dikemas sebagai perlawanan politik bertransformasi menjadi dukungan terbuka terhadap kelompok-kelompok bersenjata lintas negara. Menurut catatan Ensiklopedia Britannica, Gaddafi menjadikan Libya sebagai pusat pendanaan, pelatihan, dan perlindungan bagi berbagai organisasi militan. Dari Irish Republican Army atau IRA di Irlandia Utara, kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah, hingga faksi bersenjata di Afrika dan Asia Tenggara, Libya tampil sebagai sponsor negara bagi gerakan yang menantang Barat dan sekutunya. Bagi Gaddafi, ini bukan terorisme, melainkan perang revolusioner global melawan imperialisme. Namun dunia Barat melihatnya berbeda. Dukungan Libya tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga material, senjata, uang, kamp pelatihan, dan dokumen palsu. Aktivitas ini menjadikan Libya target utama intelijen internasional dan mempersempit ruang diplomasi negara tersebut. Ketegangan mencapai titik kritis pada April 1986 ketika sebuah diskotik di Berlin Barat bernama La Belle dibom. Tempat itu dikenal sering dikunjungi personil militer Amerika Serikat. Serangan tersebut menewaskan warga sipil dan melukai puluhan orang. Investigasi intelijen AS menyimpulkan adanya keterlibatan langsung agen Libya. Sebagai balasan, Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Tripoli dan Benghazi, menargetkan fasilitas militer dan kediaman Gaddafi. Konfrontasi ini mengukuhkan posisi Gaddafi sebagai musuh utama Barat. Presiden AS Ronald Reagan secara terbuka menjulukinya Mad Dog of the Middle East atau anjing gila Timur Tengah. Julukan itu melekat, memperkuat narasi bahwa Libya adalah negara sponsor terorisme yang tak bisa diajak bernegosiasi secara normal. Namun tragedi terbesar datang 2 tahun kemudian. 21 Desember 1988, pesawat Pan M103 meledak di udara di atas Lockerbie, Skotlandia, menewaskan 270 orang. Penyelidikan internasional yang panjang dan kompleks akhirnya mengarah pada 2 agen intelijen Libya. Peristiwa ini menjadi simbol puncak dari keterasijan Libya di mata dunia. Menurut Britannica, kasus Lockerbie mengakhiri sisa toleransi komunitas internasional terhadap rezim Gaddafi. Pada awal 1990-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi ekonomi dan diplomatik keras terhadap Libya. Penerbangan internasional dihentikan, impor teknologi dibatasi, aset dibekukan, dan hubungan dagang tercekik perlahan. Dampaknya menghantam jantung negara. Ekonomi yang sebelumnya ditopang minyak mulai tersendat, infrastruktur stagnan, suku cadang industri langka, standar hidup menurun. Libya berubah dari negara kaya menjadi benteng tertutup, terisolasi, curiga, dan defensif. Di dalam negeri, isolasi ini justru dimanfaatkan Gaddafi untuk memperkuat kontrol. Dunia luar dijadikan musuh bersama. Sanksi dipresentasikan sebagai bukti bahwa revolusi Libya sedang dihukum karena menolak tunduk. Retorika perlawanan diperkeras, sementara ruang kritik semakin dipersempit. Dekade ini menempatkan Gaddafi dalam posisi unik dan berbahaya, seorang pemimpin yang sepenuhnya terputus dari sistem internasional, namun tetap berkuasa di dalam negeri. Libya menjadi negara paria, ditakuti, dijauhi, dan diawasi, sementara sang kolonel bertahan dengan satu senjata terakhir. Memasuki milenium baru, Muammar Gaddafi menghadapi kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Lebih dari 1 dekade sanksi internasional telah menggerogoti ekonomi Libya. Infrastruktur menua, teknologi tertinggal, dan generasi muda mulai mempertanyakan masa depan negara yang terisolasi. Revolusi yang dulu dibanggakan, kini terancam stagnasi. Di titik inilah, Gaddafi melakukan langkah yang paling mengejutkan sepanjang karier politiknya. Berbalik arah. Menurut Wikipedia dan Ensiklopedia Britannica, awal 2000-an menandai dimulainya strategi rekonsiliasi besar-besaran. Gaddafi secara terbuka mengakui keterlibatan aparat Libya dalam tragedi Lockerbie 1988 dan menyetujui pembayaran kompensasi miliaran dolar kepada keluarga korban. Lebih penting lagi, pada tahun 2003, ia mengumumkan penghentian total program senjata pemusnah massal, termasuk ambisi nuklir dan kimia, serta membuka fasilitasnya untuk inspeksi internasional. Langkah ini bukan idealisme, melainkan kalkulasi. Gaddafi membaca peta dunia pasca 9/11. Rezim yang dicap sponsor terorisme tidak lagi ditoleransi.
Bertahan berarti beradaptasi. Keputusan itu membuahkan hasil cepat. Sanksi PBB dicabut, hubungan diplomatik dipulihkan, Libya kembali masuk ke sistem ekonomi global. Dalam waktu singkat, Tripoli berubah dari ibu kota negara paria menjadi tujuan diplomasi elit dunia. Tony Blair datang menandatangani kerjasama energi. Nicolas Sarkozy menjalin kesepakatan strategis. Perusahaan-perusahaan minyak Eropa kembali mengalirkan investasi. Para pemimpin barat duduk di tenda Badui Gaddafi, sebuah simbol yang sengaja ia pertahankan untuk menegaskan citra revolusioner di tengah rekonsiliasi. Namun di saat yang sama, Gaddafi merasakan kekecewaan mendalam terhadap dunia Arab. Ia menilai negara-negara Arab telah gagal bersatu, tunduk kepada kekuatan asing, dan tidak menghargai perannya selama puluhan tahun. Dari kekecewaan itulah lahirlah ambisi baru, Afrika. Gaddafi mengalihkan fokus geopolitiknya ke selatan. Ia menjadi pendukung utama Uni Afrika, menyuntikkan dana besar, membiayai proyek lintas negara, dan mendorong gagasan radikal, Amerika Serikat Afrika, sebuah federasi dengan satu mata uang, satu paspor, dan satu angkatan bersenjata. Dalam visinya, Afrika harus berdiri sebagai kekuatan global yang mandiri, bebas dari dominasi Barat. Ambisi ini mencapai puncaknya ketika Gaddafi secara simbolis diproklamirkan oleh para pemimpin tradisional Afrika sebagai raja dari segala raja Afrika. Ia mengenakan jubah kebesaran, menerima gelar adat, dan memposisikan diri bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai figur supranasional. Bagi pendukungnya, ini adalah pengakuan atas jasanya. Bagi para pengkritik, ini adalah bukti kultus pribadi yang tak pernah padam. Di dalam negeri, rekonsiliasi luar negeri tidak diikuti reformasi politik serius. Sistem jamahiriyah tetap tertutup, kekuasaan tetap terpusat, elit lama bertahan, anak-anak Gaddafi mulai muncul sebagai figur berpengaruh, memunculkan spekulasi suksesi yang tidak pernah diatur secara jelas. Dekade terakhir kekuasaan Gaddafi memperlihatkan kontradiksi yang tajam. Di luar negeri, ia diterima kembali, dipuji sebagai contoh pemimpin yang berubah. Di Afrika, ia dielu-elukan sebagai visioner. Namun di dalam negeri, sistem tetap rapuh, bergantung pada figur tunggal tanpa mekanisme koreksi. Rekonsiliasi memberi Gaddafi nafas baru, ambisi Afrika memberinya panggung baru, tetapi fondasi kekuasaannya tetap sama seperti 4 dekade sebelumnya. Kontrol absolut, loyalitas yang dibeli, dan keyakinan bahwa ia tak tergantikan. Dan justru di saat dunia mulai kembali menjabat tangannya, badai terakhir mulai terbentuk, bukan dari luar, melainkan dari rakyatnya sendiri. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut selalu tampak kokoh hingga hari ketika rasa takut itu runtuh. Selama lebih dari 4 dekade, Muammar Gaddafi mengendalikan Libya melalui kombinasi kesejahteraan negara, ideologi revolusioner, dan represi tanpa kompromi. Namun pada awal 2011, gelombang sejarah yang tidak ia ciptakan sendiri mulai menghantam fondasi kekuasaannya. Februari 2011, terinspirasi oleh jatuhnya rezim di Tunisia dan Mesir, demonstrasi pecah di Benghazi. Awalnya tuntutan bersifat terbatas, reformasi, keadilan, dan pembebasan tahanan politik. Namun respons negara datang cepat dan keras. Aparat keamanan dikerahkan, senjata digunakan, dan protes sipil berubah menjadi perlawanan terbuka. Menurut analisis akademik di ResearchGate tentang Arab Spring di Libya, kekerasan negara justru mempercepat eskalasi konflik, menghapus kemungkinan kompromi politik sejak awal. Gaddafi memilih jalur konfrontasi total. Dalam pidato-pidatonya yang disiarkan nasional, ia tidak berbicara sebagai kepala negara yang mencari solusi, melainkan sebagai pemimpin revolusi yang terancam. Para demonstran kembali disebut tikus dan pengkhianat, dan ia bersumpah akan membersihkan Libya rumah demi rumah. Retorika ini mengirim pesan jelas, baik ke dalam negeri maupun ke dunia luar. Tidak ada jalan mundur. Ketika pasukan rezim bergerak menuju Benghazi, kekhawatiran akan pembantaian massal memicu respons internasional. Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi perlindungan warga sipil. NATO melancarkan operasi militer,
menargetkan sistem pertahanan udara dan pasukan loyalis. Intervensi ini mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Rezim yang selama berpuluh tahun tak tersentuh kini menghadapi kekuatan udara global. Perang saudara pun meledak. Libya terbelah antara wilayah yang dikuasai pemberontak dan daerah loyalis. Struktur Jamahiriyah runtuh satu persatu, kota-kota jatuh, para pejabat membelot, keluarga Qaddafi terpecah. Dalam hitungan bulan, kekuasaan yang dibangun selama 42 tahun tergerus tanpa mekanisme pertahanan politik yang memadai. Tripoli jatuh pada Agustus 2011. Qaddafi menghilang dari panggung publik, berpindah-pindah lokasi, kehilangan kendali atas negara yang pernah ia klaim sebagai milik rakyat. Sisa-sisa loyalitas terakhirnya bertahan di Sirte, kota kelahirannya, sebuah simbol yang ironis bagi akhir perjalanan seorang revolusioner. Pada 20 Oktober 2011, konvoi Qaddafi dihantam serangan udara saat mencoba melarikan diri. Ia ditemukan bersembunyi di dalam pipa gorong-gorong, luka dan tak berdaya. Video yang kemudian menyebar ke seluruh dunia memperlihatkan detik-detik terakhirnya. Seorang penguasa yang pernah disambut raja dan presiden dunia kini berada di tangan masa yang marah. Kematian Muammar Qaddafi menandai akhir resmi rezim Jamahiriyah. Namun kejatuhannya tidak membawa akhir yang dijanjikan revolusi. Tanpa institusi kuat, tanpa transisi politik matang, Libya terjerumus ke dalam kekosongan kekuasaan. Milisi bersenjata menggantikan negara, faksi-faksi bersaing, konflik berkepanjangan pun dimulai. Sebuah babak baru yang hingga kini belum menemukan penutupnya. Musim gugur di Sirte bukan sekedar kejatuhan seorang diktator. Ia adalah penutup tragis dari eksperimen politik unik, peringatan tentang kekuasaan yang terlalu lama bergantung pada satu figur, dan bukti bahwa stabilitas yang dipaksakan dengan ketakutan pada akhirnya akan runtuh oleh sejarah. 42 tahun berkuasa berakhir di sebuah gorong-gorong. Dan Libya setelah itu harus menghadapi masa depan tanpa sang pemandu revolusi dan tanpa peta jalan yang jelas. Muammar Qaddafi tetap menjadi tokoh yang membelah opini dunia. Seorang pahlawan bagi yang melihat kemandirian Afrika dan seorang tiran bagi yang merasakan penindasannya. Sejarahnya bukan sekedar tentang kekuasaan, tapi tentang bagaimana sebuah revolusi bisa memakan anak-anaknya sendiri.